Nah, ini baru masuk yang ditanya-tanya orang. Udah jangan bertele-tele. Dari mana modalnya? Dari mana uangnya? Dari mana modalnya? Pertama, dari mana modal itu? Dari Dari Allah. Allah. Kul, katakanlah. Kepada siapa nih kita mengatakan? Katakanlah. Katakan kepada diri kita sendiri. Afirmasi ini namanya. Afirmasi tauhid, bukan afirmasi positif. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi kepada siapa aja. Oh pantes dia orang duitnya banyak. Ya Allah lapangin. Oh yang satu rezekinya sedikit. Allah lapangin. Allah sempitkan. Supaya terjadi apa? Supaya terjadi menolong. Kalau coba semuanya rezekinya luas semuanya. Gitu. Dan apa saja yang kamu keluarkan, kamu belanjakan, Allah akan ganti. Loh. Wah, saya udah keluarin Pak, tapi minta sampel, udah saya keluarin, minta sampel mulu. Promo mulu. Allah ganti Bu, jangan takut, gitu kan? Nggak ada yang gitu. Berarti niatkan dengan infak gitu ya? Tadi niatnya adalah surga, gitu. Tadi di awal tuh, niatnya adalah surga. Pak Adit lagi, tersampel lagi. Yang beli belum ada. Nah, kalau kita tahu Allah ganti, wah semangat. Dia bikinnya, gitu kan. Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Khairur razikin. Nah, kenapa ada yang rezekinya lapang, ada yang rezekinya sempit? Tadi kan rezeki bukan hanya uang. Rezeki bisa jadi adalah uang, ilmu, waktu, kesehatan, koneksi, apalagi semua itu semua adalah rezeki. Gajinya 10 juta sebulan, tapi anaknya sekolahnya berapa duit sebulan. Terus belum ada yang sakit, belum ada yang ini, kan masing-masing orang rezekinya kan. Dari mana sumber modal bisnis lagi? Dari tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ayo dari yang tadi rezekinya lapang sama rezekinya sempit ketemuan, saling tolong menolong. Nah, lembaga kita ini bisa menjadi wadah supaya para pelaku bisnis itu bisa saling tolong menolong. Itu adalah sumber modal. Dan tolong menolong ya bukan hanya pinjemin dong gitu. Bukan hanya itu aja gitu. Tolong menolong kan banyak. Ayo mana saya promosiin tadi kan, saya bantu jual, saya koneksiin, referensiin, terus apa lagi tuh. Nah, ini kan juga kita nolong nih, ntar tayang di YouTube, gitu kan, ada videonya ini. Nanti bantu share juga. Nah, kan orang saya tuh kan, bantu subscribe, bantu share, like, komen. Nah, kita saling tolong menolong. Bentuk tolong menolong apa yang bisa kita praktekkan dalam bisnis? Misalnya kita membantu MKM, mentoring, memberikan bimbingan dan pengetahuan, itu kan tolong menolong. Saya bingung mau bisnis apa Pak Adit, modal nggak ada, waktu nggak ada sekarang. Ayo kita ngobrol, kita ngopi, kan mentoring gitu kan. Betul. Kemudian kemitraan, membangun mitra. Baru ada lagi apa? Pembiayaan, memberikan pembiayaan sosial. Pembiayaan sosial itu artinya ya nggak ada untung rugi, Allah yang bayar, adalah sedekah, zakat, hibah, itu kan pembiayaan sosial ataupun pembiayaan komersil. Nah baru ada bagi hasilnya untung apa hasilnya rugi, bagi yang membutuhkan modal. Nah kalau kita tidak bisa memberikan pembiayaan ya kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bisa memberikan pembiayaan gitu. Sumber modal apalagi? Bentuk tolong menolongnya, membantu masyarakat. Nah, CSR melakukan kegiatan corporate seperti ini, keripik. Oh, keripik menolong masyarakat bagaimana nih? Ayo bikin pengajian, ngaji bagaimana cara mendapatkan uang halal. Gitu. Yang mengadakan adalah keripik kentang. Nah, ada sponsor. Jadi keripik kentang di rumahnya atau di tempat usahanya bikin pengajian, gitu kan, ngajarin masyarakat supaya dapat uang halal bagaimana, jangan pinjol. Tuh. Harus jualan keripik ya Bu? Ya enggak, jualan yang lain boleh, cuma saya ngasih ilmunya. Nah ini kan
membantu juga itu. Tapi kan dia udah tahu, oh Bu Badriah jualan keripik, kan gitu, secara nggak langsung. Zakat dan sedekah. Nah ini jangan sampai salah nih. Anggota Juman udah dibimbing, dimentoring, zakatnya di kampung, ya kan? Ayo di sini zakatnya di sini. Iya betul. Jangan Juman. Zakat diambil buat di daerah lain sementara di daerahnya sendiri tidak merasakan gitu kan zakat sedekahnya. Jadi uang harus berputar-putar di situ. Nah itu bentuk tolong menolong. Ada ayat itu di surah An-Nahl Al-An'am saya lupa. Wa innalakum fil an'ami la ibrah. Di dalam binatang ternak itu ada pelajaran. Binatang ternak itu kayak sapi. Di perutnya itu ada sulabanan min baini farsin wadam. Ada susu, ada kotoran, dan ada darah. Dan ketiganya ini nggak bercampur baur. Gitu. Terpisah meskipun di dalam satu tubuh. Ada fungsinya masing-masing. Kenapa mereka sapi ini bisa menghasilkan susu, darah, kotoran? Karena melakukan aktivitas produksi. Dia makan. Gitu. Makan. Kemudian menghasilkan susu. Boleh nggak nih susu dimakan oleh selain si kambing itu? Iya boleh. Berarti produksi kita, ini keripik, harus menghasilkan susu. Apa tadi produksinya? Karena dia jualan. Kalau sapi tadi kan makan rumput. Kalau keripik kan jualan. Nah harus menghasilkan susu, darah, kotoran. Susu. Boleh nggak susunya dimakan oleh yang nggak beli keripik? Boleh. Boleh, tapi susu terbatas. Berarti kita sedekah juga nggak boleh saya supaya ini saya sedekahin aja dulu semuanya. Ya nggak juga, tadi kan ada tuh konsepnya, jangan berlebih-lebihan. Kemudian kotoran. Kotoran boleh nggak dimakan oleh si sapi itu sendiri? Kan nggak boleh. Sama, sedekah kita nggak boleh kita makan sendiri, apalagi zakat kita, gitu kan? Kita kasih ke orang lain. Kasih kemana? Untuk menyuburkan lingkungan. Kalau sapi itu makannya di sini, beraknya di sono, kagak tumbuh, nggak subur gitu loh. Dia harus beraknya di situ, di mana dia lingkungan dia makan, menyuburkan lingkungan kerja dia. Nah, bagaimana zakat sedekahnya untuk menyuburkan lingkungan konsumennya itu. Kemudian apa tadi? Susu udah, kotoran, darah. Darah boleh nggak ngocor? Nggak boleh, ya kan? Darah harus terus berputar. Nah, modal harus terus berputar. Jangan sampai ada modal yang macet. Wah, modal segini-gini. Disuruh sedekah. Sedekahin aja dulu, Bu. Nanti Allah ganti. Iya. Tapi buat produksi besok nggak ada. Allah yang ganti, surga. Akhirnya sedekah. Akhirnya bingung mau goreng keripik, kagak ada duitnya. Mau belanja kentangnya nggak ada. Akhirnya terus paro. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit, nanti dia butuh transfusi darah lagi. Pak Adit, tolong infus. Pak Gopur, tolong suntikan. Gitu. Nah, susu yang diminum oleh orang lain itu akan menjadi darah buat dia, gitu kan. Sedekah yang diberikan kepada orang lain menjadi darah buat dia. Gitu. Nah, inilah bentuk tolong menolong. Nah, baru gini kita masuk ke sirkah. Sirkah itu penggabungan modal. Ikhtilat. Ini kan ada nih, wa inna katsiran minal khulato. Sesungguhnya orang-orang yang bersekutu. Jadi sirkah itu adalah penggabungan modal. Sampai nggak diketahui ini modal siapa, orang udah dicampur. Misalnya kita bersirkah nih, ayo kita gabungin. Punya siapa? Punya berdua gitu. Jangan lagi, oh ini punya saya nih ya. Nggak bisa, ini kita udah bersirkah. Macam-macam sirkah. Nah ini sirkah penggabungan modal. Sirkah dalam bisnis Islam adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi baik itu berupa modal, tenaga, atau keduanya. Jadi dari mana kita dapat modal? Tadi dari Allah, kedua dari tolong menolong,
Ketiga, ayo kita syirkah. Itu dapat modalnya dari situ. Apa macam-macam syirkah? Syirkah ada dua. Ada syirkah namanya syirkah amlak, ada namanya syirkah ukut. Kalau syirkah amlak itu kepemilikan bersama. Oh, kita mau sewa ruko mahal, ntar udah lagi laku-lakunya sewanya naik lagi kan. Udah dikenal orang, akhir kita pindah, mulai lagi dari nol. Kita beli aja. Kalau beli duitnya nggak ada, ayo kita gabungin. Ruko itu kita miliki bersama. Nah, nanti ada yang siang dia jualan apa, yang sore jualan apa, malam jualan apa. Kan lebih murah beli bareng-bareng. Memiliki aset secara bersama-sama. Itu namanya syirkah amlak. Nanti gimana kalau mau bagi-bagi? Ya dijual, hasil jualan asetnya itu untuk tadi dibagi berapa sahamnya masing-masing. Nah, ini cocok nih untuk bisnis jual beli rumah. Ada rumah dibeli, dibenerin, jual gitu kan. Ada syirkah ukut. Yang kedua adalah syirkah transaksi. Merupakan persekutuan yang didasarkan pada akad atau perjanjian. Nah, macam-macam syirkah transaksi. Ada namanya syirkah inan, yaitu kemitraan di mana semua pihak memberikan kontribusi modal. Jadi kita nih, Pak Adit syirkah inan. Ya saya modal dan saya ikut kerja. Itu namanya syirkah inan. Pak Adit juga modal Pak Adit berapa dan Pak Adit juga ikut kerja. Kemudian syirkah mudharabah. Kemitraan di salah satu pihak, ada yang memberikan modal dan ada yang memberikan tenaganya untuk mengelola. Ada pemodal, ada pengelola. Itu namanya syirkah mudharabah. Nah, syirkah wujuh. Kemitraan di mana dua pihak memberikan tenaga kerja dan pihak ketiga memberikan modal. Jadi kita yang kerja, Pak Gofur yang modal. Waduh, modal saya relasi gimana? Nah, itu termasuk modal. Pokoknya kalau ada foto saya di Kripik laku, nah itu modal. Fotonya Pak Gofur juga. Itu namanya syirkah wujuh. Kan sekarang ada, misalnya foto Ustadz sebagai endorse kan. Ini kalau dikasih foto Pak Kiai laku nih, nah itu modal. Pak Kiai udah berapa tahun membangun pencitraan diri dia gitu kan. Tuh, itu modal juga. Nah, syirkah abdan, ini nggak ada modal, tetapi adanya tenaga kerja. Saya bisa maku, yang lain bisa melur, yang lain bisa ngaspal. Udah, kita bareng-bareng. Nah, itu tenaga kerja, modal, abdan. Syirkah mufawadoh, nah ini fleksibel. Lu bisa apa, ayo kita gabungin. Aku bisanya duit doang, udah nggak apa-apa. Nah, ini campur-campur tuh. Syirkah mufawadoh. Nah, ini yang saya masih pelajari terus. Karena model yang tadi, yang model persekutuan, itu kebanyakan boncos. Kebanyakan saling apa? Jadi kebanyakan orang yang bersyirkah itu adalah berbuat zolim. Kebanyakan orang syirkah itu rata-rata berantakan. Hanya sedikit. Itu yang benar-benar tahu ilmunya dan ada iman mentalnya itu. Ini yang ba'du. Jadi ada dua. Kalau yang model syirkah ini adalah ba'du ala ba'din. Ayo kita gabungin. Nanti pemodal makan investor atau wah ini usaha udah jalan nih. Gue masukinnya ponakan gue. Akhirnya kegeser itu pengelola. Nah, sama juga investor. Wah udah jalan nih. Tambah lagi modal Pak buat pengembangan. Wah saya nggak punya duit lagi. Ya udah kita cari pemodal baru. Akhirnya kegeser pemodal lama. Ya kan, nggak punya bis lagi. Banyak akhirnya yang berbuat zolim. Nah, saya lebih suka dengan namanya ba'duhum auliya uba'din. Saling mendukung. Terus. Nah ini, walladzina kafaru ba'duhum auliya uba'din. Orang-orang kafir itu melindungi sebagian dengan sebagian yang lain. Wa illa taf'aluhu, dan jika kamu tidak melakukan saling melindungi, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Terjadi fitnah yang sangat besar dan kerusakan yang sangat besar. Udah terjadi karena umat Islam tidak saling melindungi. Contohnya saling melindungi apa? Ya kayak di perusahaan ini mobil
Kan nggak ada satu perusahaan yang bikin mobil utuh dari hulu ke hilir. Ya. Tapi, oh saya bikin spionnya dah, gitu kan. Oh saya bikin joknya dah. Oh saya bikin bannya dah, gitu. Tapi kalau yang, wah dia bikin mobil, gue bikin mobil juga. Wah dia jualan keripik, laku tuh, gue jualan keripik lagi. Nah itu kan, akhirnya yang terjadi ya, ini bukan saling mendukung, adalah saling menjatuhkan. Coba kalau, oh Bu Badria bikin keripik. Coba tanya, Bu, kemasannya boleh nggak saya yang bikin? Kan dia yang berarti bikin kemasannya. Iya, betul. Kolaborasi. Kolaborasi. Dulu saya ngelola catering itu nggak ada modal di situ. Dagingnya ada yang ngirim. Lauknya ada yang ngirim. Ini ada yang ngirim. Ini ada yang ngirim. Bayar kapan? Nanti begitu perusahaan bayar, baru kita nih bayar. Bayar. Nggak perlu modal. Gitu. Kalau apa-apa harus dari modal ya ribet. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut lagi. Nah, larangan-larangan dalam mendapatkan modal. Ya, yang jelas nggak boleh ada riba. Kemudian tidak boleh ada goror. Kemudian tidak boleh ada lagi maisir. Goror itu ketidakpastian. Maisir itu adalah bentuk perjudian. Nah, bedanya gini. Kalau goror itu kadang karena ketidaktahuan atau informasi yang nggak jelas. Disembunyikan gitu. Atau disembunyikan. Sengaja tidak, misalnya syarat dan ketentuan berlaku kecil banget sampai nggak baca. Pas begitu datang kayak itu ya. Ada aplikasi penginapan. Wah murah nih. Pas begitu jauh-jauh kita datangin, udah nggak kerja sama lagi. Kita udah nggak bisa, mesinnya tuh udah nggak bisa nyari lagi. Terpaksa kita bayar sesuai dengan harga yang dia tetapkan. Udah malam, udah di hutan, gitu. Nah itu kan termasuk penipu. Dan kalau maisir, judi, emang sengaja menciptakan ketidakpastian supaya ada yang dapat keuntungan. Ini kita nih berjudi, Pak Adit untung, kita rugi bertiga. Kalau saya untung, kalian bertiga rugi. Itu disengaja, itu namanya judi. Kalau goror tadi karena mungkin dia nggak tahu atau informasinya tersembunyi atau itu goror. Tapi goror ada juga yang ditoleransi karena bisnis kayak laptop. Ada komponen yang rusakin kita tidak bisa memastikan. Ya, betul. Nah itu ditoleransi gitu. Terus keripik ada yang belum matang di dalamnya namanya. Gitu. Toleransi gitu kan. Nah itu. Kemudian menipu, ya nggak boleh menipu. Menindas, memboroskan. Nah ini larangan-larangan dalam permodalan. Menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan. Pokoknya apa aja dihalalin. Oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya adalah pertanggungjawaban. Wattaqu yauman turja'una ilallah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar ditanya tentang kenikmatan yang sudah dikasih. Tadi kan udah dikasih hidup. Iya. Hidup kamu buat apa? Dikasih waktu. Waktu kamu buat apa? Dikasih tenaga. Tenaga kamu buat apa? Dikasih info. Kamu udah dapat info, terus buat apa info yang kamu dapat itu? Direspon nggak gitu kan? Iya. Kemudian dikasih uang. Uang kamu buat apa? Jadi semua kenikmatan itu buat apa? Dikasih mata, kamu udah lihat nih berbagai produk. Terus kamu buat apa itu mata kamu melihat, info kamu lihat itu? Dapat telinga, dapat informasi. Semua akan dipertanyakan. Nah, ini kesimpulannya ada di dalam hadis bahwa nanti kita akan ada pertanyaan nih. 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama adalah umur. Saya nggak punya apa-apa, ya kamu punya usia. Buat apa usia kamu itu? Akhirnya kamu tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain aja tuh usia dihabiskan? Itu kan di pertanggungjawaban, karena usia itu juga adalah modal. Kemudian jasadnya, tenaganya, itu untuk apa itu? Kemudian ilmu, nah untuk apa itu ilmu kamu tuh? Kemudian, nah yang keempat yang lebih jelas lagi, harta an malihi.
Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapat uangnya? Kemana kamu kelola? Dua tuh kalau yang bertanya. Kalau uangnya dari mana? Kemana? Kemana? Modalnya dari mana? Kemudian untungnya buat apa? Ya. Nah, ini nanti ada pertanggungjawabannya. Kemudian lanjut lagi. Nah, baru ini sebagai niat dan tujuan. Bahwa bisnis itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya. Untung yang sebesar-besarnya itu adalah surga. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Balasanmu itu kan apa namanya? Ujurakum. Ujroh. Ujroh itu kan balasan, artinya pahala. Dalam bahasa bisnis ujroh itu adalah sewa, gaji, ya kan, komisi, itu ujroh. Dalam bahasa akhirat ujroh adalah pahala. Nah, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Faqad faz, dia memperoleh kesuksesan. Berarti sukses kita adalah jauh dari api neraka dan masuk surga. Bisnis kita sukses itu kalau bisa menjauhkan dari neraka dan masuk surga. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kalau gitu nggak usah ngurusin dunia deh. Jangan salah, dunia yang lebih penting mana? Dunia apa akhirat? Akhirat itu tempat menerima balasan, bukan tempat beramal. Tempat beramal adalah di dunia. Berarti kan dunia harus kita perhatiin nih. Disinilah kita beramal supaya dapat balasan di akhirat. Mana yang lebih penting kalau gitu, Pak Dit? Bahkan orang yang sudah ke akhirat minta dibalikin lagi ke dunia. Ya Allah, biar saya melakukan amal yang soleh lagi gitu kan. Gitu. Karena buat bekal di akhirat nanti. Buat bekal di akhirat, berarti dunia ini penting. Supaya nanti dapat balasannya di akhirat. Nah, itu pertanggungjawabannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini iklan saya di belakang. Itu kalau lagi butuh Al-Quran, Juman butuh Al-Quran, atau Juman ada program wakaf Al-Quran. Itu, nah kita ada belajar Quran khusus tahsin, tajwid, Quran khusus hafalan, Quran khusus tilawah, khusus tafsir, juga ada Quran mushaf amal niaga, mushaf yang untuk para UMKM. Di situ ada ayat-ayat, ada hadis-hadis tentang amal niaga, tentang motivasi berniaga. Nah, ini nanti bisa saya sediakan, Pak Adit. Boleh, Pak. Gitu. Nah, inilah modal. Jadi saya ngasih ilmu, belakangnya iklan. Boleh nggak begitu? Boleh. Iya, boleh aja. Kenapa? Dari penerbit atau Quran Polsat? Bukan, saya ada penerbitnya. Cordoba. Oh, Cordoba. Iya, dari Cordoba. Cordoba. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.